على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita masih bisa melanjutkan lagi kajian rutin kita atas kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karya daripada Al-Imamul Hafidz Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada malam ini kita akan membacakan kurang lebih 2 bab ya. Yaitu bab yang pertama adalah bab tentang sifat makan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang kedua adalah tentang pembahasan tentang makanan. Di antara makanan yang beliau makan adalah roti ya. Jadi kita akan disuguhkan oleh muallif tentang sifat daripada roti yang dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita masuk pada kitab ini. Berkata Al-Imamul Hafidz Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Babu ma jaa fi sifati akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang datang dalam menjelaskan apa saja yang datang yang berkaitan dengan sifat makan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibn Bashar, berkata atau menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Mahdi. Ini sudah sering kali kita ulangi ya. Abdurrahman bin Mahdi, beliau adalah Amirul Mukminin fil Hadis dan salah seorang murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad ya. An Sufyan, dari Sufyan. Sufyan di sini ya, sebagian besar mereka yang mensyarah hadis ini dari jalur ini dari Sufyan ini, mereka mengatakan bahwasanya Sufyan dimaksudkan adalah Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah ya. Akan tetapi setelah ditatabu ya atau diteliti lagi oleh Syekh Mahmud Asy-Syair, kemudian juga sudah didahului oleh apa yang dilakukan oleh Al-Alamah Al-Muhaddits Muhammad Awwamah dalam tahqiq beliau atas kitab Al-Bajuri, Syarhul Bajuri atas Syama'il. Maka yang jelas di sini bahwasanya dia adalah Sufyan Ats-Tsauri dan bukan Sufyan ibnu Uyainah sebagaimana yang ditakrir oleh mayoritas pensyarah kitab ini atau hadis ini. Beliau Sufyan Ats-Tsauri an Sa'ad ibni Ibrahim, dari Sa'ad bin Ibrahim. Dalam naskah lain tertulis Sa'id ibnu Ibrahim ya, tapi ditahqiq lagi oleh para ahli hadis bahwasanya maksudnya adalah Sa'ad bin Ibrahim ya. Akan tetapi keduanya ini merupakan seorang ulama yang siqah ya, tidak masalah dengan keduanya, hanya saja memang ini masalah amanah ya, amanah bahwasanya meskipun kedua-duanya nama Sa'ad ataupun Sa'id bin Ibrahim, keduanya adalah orang yang saleh siqah, akan tetapi karena ini merupakan amanah dalam periwayatan, maka para ulama kita memperbaiki jalur syarat ini yang di sebagian naskah tertulis dengan Sa'id ibn Ibrahim menjadi Sa'ad bin Ibrahim ya. Beliau mengatakan an ibnin li Ka'ab ibn Malik, dari salah seorang anak daripada Ka'ab ibn Malik. Ka'ab bin Malik salah seorang sahabat yang mulia ya, beliau juga adalah salah seorang penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pula inilah yang termasuk satu dari 3 orang sahabat yang tidak sempat ikut perang bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian turun ayat tentangnya, kemudian sempat dihajar, ditahdzir oleh Rasulullah selama kurang lebih 40 hari ya, sebelum akhirnya turun ayat yang menjelaskan bahwasanya Ka'ab bin Malik ini telah bertobat dengan 2 orang sahabatnya dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala
Ya. Nah, ini salah seorang anak beliau, an ibnin, dari salah seorang anak dari para Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik memiliki dua orang anak, Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Kedua-duanya juga sikoh. Ya. Bahkan anaknya ini lahir di masa Rasulullah SAW. Bahkan sebagian ahli hadis mengklaim bahwasanya Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, beliau ini memiliki riwayat daripada Rasulullah SAW. Tetapi ini belum suatu hal yang disepakati oleh para ahli hadis. Ya, hanya saja seandainya kita menganggap keduanya ini tidak menjadi sahabat, ya, maka minimalnya mereka adalah seorang tabi'in. Dan para ulama kita sepakat bahwasanya kedua anak dari para Ka'ab bin Malik ini adalah para ulama besar. Ya, hanya saja di sini dalam sanad ini tidak disebutkan siapa namanya, apakah Abdullah atau Abdurrahman. Ya, yang penting di sini adalah salah seorang anaknya, dan kedua anaknya juga adalah sikoh, sebagaimana sebelumnya kita jelaskan tentang perbedaan antara Sa'ad bin Ibrahim dan Sa'id ibn Ibrahim. Anak daripada Ka'ab bin Malik ini meriwayatkan dari ayahnya, an abihi, dari ayahnya Ka'ab ibn Malik. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjilat tangannya 3 kali. Ini cara makan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa, kemudian berkata Abu Isa, yaitu muallif penulis kitab Syama'il At-Tirmidzi, wa rawa ghairu Muhammad bin Basharin hadzal hadits, dan hadis ini juga diriwayatkan selain Muhammad bin Bashar. Qala, dia mengatakan yal'aqu asabi'ahu thalath, Nabi SAW menjilat tangannya atau jarinya yang 3. Jadi ada perbedaan pada diksi atau redaksi hadis. Kalau sebelumnya maknanya Nabi SAW menjilat jarinya 3 kali. Ya, jadi tidak dijelaskan apakah kelima jarinya atau 3 jari ini dijilat sebanyak 3 kali. Kemudian juga tidak dijelaskan bagian, kalau dia 3 jari maka dia jari-jari yang mana. Ya. Kemudian riwayat yang disebutkan oleh At-Tirmidzi ini adalah riwayat Imam Muslim, adalah bahwasanya Ka'ab mengatakan bahwasanya Nabi SAW yal'aqu asabi'ahu thalath, beliau SAW menjilat ketiga jarinya. Konsekuensi atau dalalah yang ditunjukkan oleh hadis yang kedua ini, ya, ini bahwasanya Nabi SAW hanya mencukupkan menjilat 3 jarinya, tidak disebutkan berapa kali. Ya, nah, para ulama kita menjelaskan pada jemaah sekalian bahwasanya kedua riwayat ini tidak saling bertentangan. Ya, jadi ada menempuh jalur jamak, ya, mengkompromikan. Jadi Nabi SAW setelah beliau makan, beliau menjilat 3 jarinya ini sebanyak 3 kali. Dan disebutkan bahwasanya sifat makannya Nabi SAW dan juga orang-orang Arab di masa itu, bahwasanya mereka makan dengan 3 jari ini, ibu jari, kemudian telunjuk dan jari tengah. Ya, nah ini yang dijilat oleh baginda Nabi SAW. Kemudian apakah Rasulullah SAW ini menjilatnya 3 kali sekaligus? Ya, 3, 1, 2, 3, atau menjilatnya satu persatu? Ibu jari 3 kali, kemudian dilanjutkan jari telunjuk 3 kali, kemudian jari tengah sebanyak 3 kali. Ya, ini jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah yang terakhir kita katakan, bahwasanya Nabi SAW menjilat 3 jarinya ini 3 kali, yaitu berurutan. Ini 3 kali, kemudian yang terakhir adalah 3 kali. Karena ini memang hal yang memang ketika para ulama kita menyaksikan para sahabat melakukan hal yang sama, inilah yang mereka lihat ketika mereka makan bersama para sahabat yang lainnya. Sehingganya hadis ini disampaikan oleh Ka'ab bin Malik ketika mensifati cara makan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama kita bahwasanya menjilat jari 3 kali ini dilakukan setelah selesai makan. Ya, setelah selesai makan, bukan pada saat makan. Makan di satu nampan, satu tempat, kemudian tiap kali ambil ikan atau apa langsung dijilat 3 kali. Tidak seperti itu. Ini
mustakdzar, ya, dianggap menjijikan, ya. Orang kalau lihat begini, bagaimana anak makan kemudian dia punya tangan dia jilat-jilat. Ini suatu hal yang tidak pantas dilakukan. Ya, makanya Nabi SAW mempraktekkan ini setelah beliau selesai dari makannya. Ya, dan bahkan dikatakan oleh para ulama kita, ya, bahwasanya perbuatan Nabi SAW ini tidak boleh kita sifati dengan suatu hal yang menjijikan. Sebagaimana kalau kita melihat dari perspektif ilmu atau dunia medis pada hari ini, ya, sebagian orang-orang barat itu jijik, ya, makan menggunakan tangan, mengatakan ini kotor, ya. Kalau seorang muslim melakukan hal ini, dia makan dengan tangannya, kemudian dia meyakini bahwasanya makan dengan sendok, ya, kemudian dia meyakini kenapa tidak makan dengan tangan karena itu kotor, menjijikan. Ini kata para ulama ini para ulama kita mengatakan bahwa ini suatu hal yang sangat berbahaya, ya. Karena menghinakan apa saja yang datang sudah pasti datangnya dari baginda Nabi SAW, entah dia perkara yang wajib atau yang sunnah, ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ya. Akan tetapi Islam tidak melarang kita untuk makan menggunakan sendok, ya, tidak melarang, ya. Hukumnya mubah karena dia perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia, ya. Makanya dikisahkan, ya, bahwasanya suatu ketika Harun ar-Rasyid khalifah, beliau mengundang siapa? Al-Qadi Abu Yusuf, ya, untuk makan di istananya. Al-Qadi Abu Yusuf adalah murid terdekat, salah satu murid terdekat dari para Imam Abu Hanifah. Waktu itu beliau menjadi hakimnya para hakim, Qadil Qudat, ya. Beliau diundang makan di istana. Kemudian setelah disajikan makanan, Harun ar-Rasyid ini mulai mengambil sendok, ya, Tiba-tiba Imam Abu Yusuf mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya pernah mendengar kakek Anda yaitu Abdullah bin Abbas ini pernah menafsirkan ayat walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan Bani Adam. Beliau mengatakan bahwasanya maksudnya adalah Allah memuliakan Bani Adam itu dengan makan menggunakan tangannya. Tafsir Ibnu Abbas, ya, dinukil daripada Imam Al-Qadi Abu Yusuf. Maka seketika juga Harun ar-Rasyid meninggalkan sendoknya, kemudian makan dengan tangannya, ya. Akan tetapi ini tidak berarti Islam, ya, sebagaimana sebagian kelompok ini mengharamkan makan dengan sendok. Ada pada hari ini kelompok ini, ya, tidak boleh makan dengan sendok karena dia merupakan tradisi orang-orang kafir. Ini tidak seperti demikian, ya. Makanya para sahabat setelah berlalunya masa Rasulullah SAW ketika dunia Islam ini semakin luas, ya, kemudian mereka mulai berinteraksi dengan orang-orang asing non-Arab, dan mereka mendapati bahwasanya masyarakat mereka ini makan menggunakan sendok, maka sebagian kaum muslimin pun mulai makan dengan menggunakan sendok. Ini tidak masalah. Bahkan kata para ulama kita, di antara Imam Al-Bajuri, beliau menegaskan bahwasanya makan dengan sendok atau makan di atas meja makan itu hukumnya adalah bid'ah. Ini beliau naskan dalam kitab beliau. Tapi bid'ah yang dimaksudkan bid'ah bukan bid'ah yang kita pahami, bahwasanya dia adalah perkara yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Jadi bid'ah perkara baru karena tidak dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Akan tetapi kata beliau, bid'ah ini adalah bid'ah yang mubah, ya, bukan yang tercela, karena dia berkaitan dengan berkaitan dengan hal-hal perkara-perkara yang mubah, makanya dia hukumnya adalah mubah, ya. Kemudian juga kenapa Nabi SAW di masanya itu hanya makan di lantai, kemudian tidak menggunakan meja? Karena di masa itu menjadi tradisi orang-orang Arab bahwasanya mereka orang-orang sombong di bangsa Arab itu mereka malu untuk makan sambil merunduk, ya. Orang-orang Arab, pembesar Arab dulu, mereka malu di hadapan budak-budak mereka atau di hadapan mereka yang kedudukannya di bawah mereka itu, mereka makan sambil menunduk sebagaimana terjadi kalau makan di lantai. Makanya mereka membuat yang namanya khiwan, ya, khiwan itu meja, kemudian mereka meletakkan makanan di situ agar kepala mereka ini tetap tegak, ya. Ini dia. Taib. Kemudian di sini Syekhuna
memberikan beberapa faidah. Ya, kita bacakan. Faidah at-ta'amu kullu ma wasala ila ma'idah min ghairi ma'iin. Jadi sebut makanan adalah segala sesuatu yang masuk ke perut atau ke lambung yang sifatnya itu bukan cairan. Disebut dengan makan, ta'am, ya, akal, ya. Karena kalau minum cairan ini disebut dengan syurbun. Ya, syurbun. Kemudian faedah yang berikutnya, aghlabu ahwalihi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqulu bi thalathi asabi'. Ya, jadi kebanyakan beliau kalau makan adalah menggunakan tiga jari. Akan tetapi hal ini tidak menafikan bahwasanya beliau pernah makan dengan 5 jari. Ya, tidak menafikan. Ya, seperti misalnya kalau memegang paha kambing, tidak mungkin kan pegang paha kambing begini, pegang daging, ya, ada tulangnya, pasti pegangnya 5 jari. Ya, baik. Kemudian laksul asabi laisa istiqdaran di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala biha wa malahasahu ma huwa illa ta'amun mimma kana ya'kuluhu. Jadi Nabi bahwasanya menjilat jari-jari itu bukan sesuatu yang dianggap menjijikan, ya. Karena Nabi SAW tidak menjilat kecuali apa yang dia makan sendiri. Bahkan disunnahkan dalam hadis yang lain, para ulama hadis yang lainnya mendobat atau memberikan harokat yal'aquhu dengan yul iqa, ya, dijilatkan oleh orang lain. Ini untuk suami istri, ya, suami istri atau anak-anaknya. Ya, jadi suami boleh menjilat tangan istrinya yang digunakan makan, begitu pula sebaliknya. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan disebutkan dalam beberapa riwayat di mana Nabi SAW melakukan hal yang demikian terhadap istri-istri beliau. Kemudian faidah lahsul asabi athna at-ta'am fihi istiqdar. Menjilat jari-jari pada saat makan ini suatu hal yang sebagian orang mungkin menganggap dia jijik. Haitsu yu'idu yadahu ila ta'am thaniyatan walaiha atharu famihi, yaitu ketika dia setelah menjilat dia mengembalikan tangannya ini ke makanan, di tengah makanan, sementara ada bekas-bekas mulutnya di situ, ya. Baik, ini dia faidah. Kemudian ma'istafadu minal hadis laqul asabi' ba'da ta'am sunnatun liman ya'kulu biyadih. Ya, ini sunnah. Jadi kalau menjilat sendok bagaimana hukumnya? Kalau selesai makan menjilat sendok, membersihkan sendok, ini juga tidak masalah. Ya, tidak masalah, karena ada hadis umum yang mengatakan bahwasanya disunnahkan untuk menghabiskan makanan apa saja yang ada di meja, yang di tempat makan itu, karena kita tidak tahu keberkahan makanan itu ada di awal, di akhir, atau di tengah, atau di akhirnya, ya. Bahkan beberapa riwayat mengatakan bahwasanya dianjurkan makan makanan yang jatuh, ya. Jatuh, misalnya jatuh, selama dia tidak rusak, ya, karena ini termasuk salah satu bentuk apa, untuk tidak menyia-nyiakan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga salah satu bentuk kita untuk termotivasi untuk mencari keberkahan pada makanan, ya. Makanya jangan sampai makanan yang jatuh inilah ternyata dia adalah merupakan inti daripada keberkahan yang Allah berikan pada makanan itu, kemudian kita biarkan. Taib, hadis yang berikutnya, qala hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal. Ya, Al-Khallal, beliau dijuluki Al-Khallal karena profesinya berkaitan dengan pembuatan cuka. Ya, jadi cuka itu kan khamar yang difermentasi lagi, ya kan? Jadi profesinya berkaitan dengan itu, penjual atau orang yang membuat cuka. Qala, dia mengatakan hadatsana Affan, qala hadatsana Hamad ibni Salamatah. An Thabitin, dari Thabit Al-Bunani, tabi'in yang terkenal. An Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Ini dia riwayat yang disyaratkan oleh Imam At-Tirmidzi tadi, riwayat Imam Muslim, ya. Jadi dari Anas bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau makan maka beliau menjilat jarinya yang 3. Ini dia, jari ibu jari, kemudian telunjuk dan jari tengah, ya. Baik. Kemudian qala hadatsana Al-Husain bin Ali bin Yazid As-Sudai Al-Baghdadi. Qala, dia mengatakan hadatsana, menceritakan kepada kami, Ya'qub ibnu Ishaq, yakni Al-Hadrami, menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ishaq Al-Hadrami, ya, dari Yaman. Ya, dan beliau ini Ya'qub bin Ishaq ini adalah salah seorang pemilik qiraat
ya, pemilik qiraat. Ya. Jadi kalau kita hanya mengenal qiraatus sab'ah, ini sebenarnya pendapat ulama-ulama awal bahwasanya qiraat yang mutawatirah itu cuma 7. Akan tetapi Imam Ibnul Jazari, ya, begitu pula Imam Asy-Syatibi, ya, mereka memastikan bahwasanya ada 3 qiraat tambahan, sehingganya qiraat yang mutawatirah itu ada 10, qiraatul asyar, bukan cuma 7 saja. Nah, 3 yang tambahan ini adalah qiraat daripada, diantaranya adalah qiraat daripada Ya'qub ibn Ishaq al-Hadrami. Ya. Qala, dia mengatakan haddatsana Syu'bah, menceritakan kepada kami Syu'bah. An Sufyan ats-Tsauri, dari Sufyan ats-Tsauri, an Ali ibn al-Aqmar, an Abi Juhaifata, dari Abi Juhaifata radhiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma ana fala aqulu muttaqian. Adapun saya, maka saya tidak akan makan sambil bersandar. Ini hadisnya sudah kita bahas pada bab bersandarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita katakan bahwasanya hukumnya adalah makruh, bukan haram, ya. Bahkan terkadang kondisinya bisa menjadi suatu hal yang mubah jika memang orang yang makan ini misalnya orang yang sakit atau orang yang kecapean, ya, sehingganya dia bersandar kemudian makan pada saat itu, maka hukumnya adalah mubah, ya. Tayyib. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibni Bashar, qala hadatsana Abdurrahman ibni Mahdi, qala hadatsana Sufyan ats-Tsauri an Ali ibn al-Aqmar nahwahu. Ini hadisnya sama, ya, dengan yang sebelumnya, amma ana fala aqulu muttaqian, hanya saja dengan jalur yang berbeda, ya. Ini jalur-jalur yang berbeda ini saling menguatkan, sehingganya, ya, kata Syekh Hisham, asalnya hadis-hadis ini lemah, ya, lemah secara sanad, akan tetapi karena maknanya mirip, ya, kemudian ada yang diriwayatkan dengan 2 jalur, ya, di dalam kitab ini, maka hadisnya pun terangkat menjadi hasan di ghairihi, ya. Baik. Hadis yang berikutnya, qala haddatsana Harun ibnu Hisak al-Hamdani, qala haddatsana Abadatu ibnu Sulaiman an Hisham ibni Urwah, dari Hisham bin Urwah, an ibnin li Ka'bi ibni Malikin an abihi qala. Ini dia juga hadis yang pertama, dari salah seorang anak daripada Ka'b ibni Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi tsalathi wa yal'aquhunna. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jarinya dan menjilatnya. Ya, di sini ada perbedaan riwayat atau redaksi, ya. Kalau yang sebelumnya beliau menjilat tangannya 3 kali, jari-jarinya 3 kali. Kalau jalur yang baru ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi, ini menegaskan bahwasanya yang dijilat 3 kali ini adalah 3 jarinya, ya. Baik, ini dia. Kemudian hadis yang terakhir pada bab ini, qala hadatsana Ahmad bin Mani', qala hadatsana Al-Fadl ibnu Dukain, qala hadatsana Mus'ab bin Sulaim, qala sami'tu Anas bin Malikin yaqul, saya mendengar Anas bin Malik berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan kurma, ya. Fara'aituhu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju', maka saya pun, kata Anas bin Malik, saya melihat beliau sallallahu alaihi wasallam ini makan seraya duduk bersandar, ya, disebabkan oleh lapar. Nah, sebelumnya hadis yang menafikan bahwasanya beliau makan tidak bersandar. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya beliau makan karena beliau makan sambil bersandar disebabkan ada uzur, yaitu karena lapar, ya. Di sini secara tidak langsung Imam Tirmidzi ingin mengisyaratkan kepada kita bagaimana keadaannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi seandainya beliau mau, maka niscaya beliau akan mampu, ya, mampu untuk makan dengan makanan yang paling enak yang ada di masa itu. Akan tetapi hal ini beliau tidak lakukan, ya, sebagai apa? Sebagai bentuk taklim dan tarbiyah beliau atas umat beliau, ya. Kemudian juga para ulama kita khilaf memanai mana muqni' di sini, muq'in di sini. Ada yang mengatakan dia iqa. Iqa itu dia posisi, salah satu bentuk posisi dalam tasahud, ya.
Mungkin teman-teman yang lain pada mempraktekkan ini. Ya, jadi posisi iqa, ya, yaitu duduk menjadikan telapak kiri sebagai bantalan, kemudian duduk di situ, kemudian kaki yang kanan kita duduk di atas tumit kaki yang kanan. Ini iqa, ya. Nah, sebagian mereka yang menerjemahkan hadis ini, mereka menerjemahkan demikian, ya. Akan tetapi kalau kita merujuk daripada syarah daripada Imam Al-Bajuri dan juga penjelasan beberapa masyayikh kami, bahwasanya maksud daripada muq'in ini adalah posisi duduk sambil bersandar ke belakang, bukan ke samping, ya, bersandar ke belakang. Nah, apa sebab beliau bersandar ke belakang? Adalah disebabkan oleh lapar yang beliau alami. Ya, makanya di sini juga Syekhuna memberikan syarah penjelasan tentang makna-makna mufradat yang ada di hadis ini. Beliau mengatakan muq'in mustanidun ala ma wara'ahu, bersandar pada apa yang ada di belakangnya, ya. Baik, ma yustafadu minal hadis. Jawazul akli mal istinad min ghairi kibrin wa khuyala. Bolehnya makan sambil bersandar dengan catatan bahwasanya tidak boleh sombong. Ya, karena asalnya makan sambil bersandar dia salah satu gaya makannya orang-orang sombong, gaya makannya para penguasa, ya. Maka kalau hilang ilahnya, maka hilang juga hukumnya, keharamannya, ya. Jadi kenapa dilarang makan sambil bersandar? Ya, karena sombong, makanan orang sombong. Sekarang kalau saya makan tapi tidak sombong, apa hukumnya? Hilang dia punya sebab adanya hukum keharaman, maka hukumnya menjadi boleh, ya. Kemudian as-sabru ala syada'idil hayati wa minhal ju'. Dalam hadis ini juga terkandung tentang kesabaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada umat beliau, di antaranya adalah bersabar dengan lapar, ya. Ini beliau kadang makan satu hari, kadang tidak makan, 2 hari tidak makan, ya. Kemudian aklu tamar taqwiyatun wa taqdhiyatun wa barakah. Makan tamar, kurma, dia merupakan salah satu makanan yang menguatkan fisik kita. Kemudian dia juga bergizi dan juga memiliki keberkahan, ya. Jadi tamar ini keberkahannya ini sebab dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Alhamdulillah kita selesai pada bab yang pertama. Pada malam ini kita masuk pada bab yang berikutnya. Berkata Imam At-Tirmidzi, babu ma jaa fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang sifat rotinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada roti, ya, insyaallah. Tapi bukan rotinya yang dimaksudkan, ya. Jadi roti dulu itu dia, kalau ini mungkin seperti roti Maryam, ya, roti Maryam. Itu istilahkan dulu dengan rogif, ya. Dia roti kering. Kalau sudah kenyang disimpan di baju lagi, dilipat-lipat, ya. Baik. Qala hadatsana Muhammad bin al-Mutsanna wa Muhammad bin Bashar. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna dan Muhammad bin Bashar. Qala, mereka baru mengatakan hadatsana Muhammad bin Ja'far. Qala, dia mengatakan hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq. Qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid, saya mendengar Abdurrahman bin Yazid yuhaditsu anil Aswad ibn Yazid, menceritakan dari Aswad bin Yazid. Jadi Abdurrahman meriwayatkan dari saudaranya bernama Aswad. Jadi ini riwayat akh anil akh, ya, riwayat saudara dari saudaranya, ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, bahasanya beliau mengatakan, Ummul Mukminin, masyabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzis sya'iri yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alu Muhammad, keluarganya Muhammad itu tidak pernah kenyang dari roti syair, ya, syair jenis gandum, ya, selama 2 hari berturut-turut. Artinya kalau makan pagi atau siang, malamnya tidak makan. Itu pun makannya tidak sampai kenyang, ya, seperti itu. Hingga beliau pun meninggal sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini para jamaah sekalian, khubzus syair itu dia salah satu jenis gandum, ya.
Ada qamah, ini yang paling bagus. Kemudian bur, ini yang bagus. Tapi kalau syair ini kualitasnya agak di bawah. Ya. Akan tetapi dengan meskipun kualitasnya agak di bawah, ini tetap dijadikan oleh baginda Nabi SAW, atau tidak menjadikan beliau untuk enggan memakan roti yang terbuat daripada gandum ini, syair. Ya. Kemudian juga di dalam hadis ini ada perkataan Alu Muhammad. Siapa yang dimaksudkan Alu Muhammad di sini? Apakah dia merupakan Bani Hashim dan Bani Muttalib, ya, sebagaimana dalam pembahasan sedekah Alu Muhammad, atau dia mencakup apa? Dia hanya dikhususkan kepada istri-istri beliau dan juga anak cucu beliau. Ya, zahirnya di sini para jemaah sekalian, dia yang dimaksudkan di sini, Alu Muhammad dimaksudkan di sini adalah istri-istri dan juga keluarga yang ditanggung oleh baginda Nabi SAW. Ya, jadi Alu Muhammad masukkan sini adalah istri-istri dan juga siapa saja yang ditanggung dari keluarga Bani Hashim oleh baginda Nabi SAW. Nah, baik, ini dia hadis yang pertama. Ya, kemudian Syekhuna sini menjelaskan apa saja yang bisa kita petik. Ya. Dari pelajaran dari hadis ini, yang pertama, sabru ala dikil hali, bersabar akan sempitnya keadaan kehidupan, ya. Yang kedua, alju min bala'id dunya wal bala'u ikhtibarun min Allah, bahwasanya lapar itu merupakan ujian di dunia ini, dan ujian adalah al-bala, itu dia adalah ujian yang dipilihkan bagi Allah Subhanahu wa taala atas umat-umatnya, ya. Hayatuhu sallallahu alaihi wasallam ta'limun li ummatihi ila yaumiddin. Jadi kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pelajaran bagi umatnya hingga hari kiamat kelak. Ya, makanya barang siapa, tidak ada orang yang menggambarkan Islam kemudian dia tidak faham tentang sirah nabawiyah. Ya, makanya kalau kita mencari siapa yang bisa merepresentasikan Islam itu, maka dia adalah orang yang paling paham tentang sirah baginda Nabi SAW. Jadi tidak hanya dipotong-potong melalui hadis-hadisnya saja, ya. Kemudian yang keempat, sabru zauja wal aulad ala faqri rabbil usrah. Ya, di sini juga ada dalil, ya, tentang anjuran istri ataupun anak-anak itu bersabar akan kefakiran yang menimpa pemilik keluarga atau kepala rumah tangga. Di dalam hadis ini yang bertindak sebagai rabbul usrah adalah baginda Nabi SAW. Qala hadatsana Abbas ibni Muhammad ad-Duri, qala hadatsana Yahya ibni Abi Bukair, qala hadatsana Jarir ibnu Uthman an Sulaim ibni Amir, qala sami'tu Aba Umamah al-Bahili yaqul, saya mendengar salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Umamah al-Bahili mengatakan, maka kana yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus syair. Jadi roti yang beliau simpan bagi keluarga beliau ini tidak pernah mencukupi kebutuhan daripada keluarganya, ya. Dan para ulama kita, mereka menjelaskan bahwasanya salah satu bentuk keadilan baginda Nabi SAW yang beliau praktekkan adalah beliau sering membagi jatah 1 tahun bagi istri-istrinya. Jadi Aisyah, ini berapa yang kau perlukan untuk 1 tahun, ya, segini begini ya Rasulullah, dikasih untuk 1 tahun. Kepada Hafsah, Ummu Salamah dan seterusnya, ya. Akan tetapi di sini jadi iskal, jika Nabi SAW sudah membagi jatah-jatah mereka ini selama 1 tahun, nah kenapa mereka tetap masih kelaparan? Kenapa mereka kadang dalam sehari itu tidak makan? Nah, dikatakan oleh para ulama kita, memang baginda Nabi SAW ini sudah membagi jatah mereka semua. Akan tetapi beliau adalah seorang nabi, bukan hanya sekedar suami, bukan sekedar sebagai kepala rumah tangga. Beliau adalah pemimpin bagi umatnya. Maka ketika datang salah seorang sahabat, ya, datangnya Rasulullah, saya belum makan, keluarga saya juga belum makan. Kalau jadwal beliau berada pada Aisyah pada hari itu, beliau akan mengatakan, silakan datang ke Aisyah, ya, silakan minta, ada makanan di rumah. Jadi semua persediaan ini ternyata habis sebelum waktunya, karena para sahabat-sahabat yang lain ini datang, kemudian Nabi SAW pun memberikan apa yang dimiliki di rumah itu, ya, sehingganya habis, ya.
Baik. Dan keadaan ini para jemaah sekalian tidak diketahui oleh para sahabat yang kaya. Ya, kita ketahui bahwasanya banyak sahabat yang kaya, ya kan? Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian menantu beliau sendiri, siapa? Utsman ibnu Affan. Apakah para sahabat ini tidak peduli dengan keadaan Nabi SAW? Mereka bukan tidak peduli, akan tetapi Nabi SAW menyembunyikan keadaan beliau dan keluarga beliau dari sahabat-sahabatnya. Ini menjaga muruah beliau sebagai seorang pemimpin. Makanya tidak pantas ya kalau hari ini ada istri komplain di Facebook. Ya, ini suami 1 bulan tidak kerja, ini tidak jelas, ya kan? Mau masuk hari pendapatan langsung bayar utang, tidak jelas. Ini tidak pantas sebenarnya, ya, tidak pantas. Begitu pula suami, ya, kalau ada hal-hal yang mulai berkurang dari istrinya jangan diposting di Facebook, meskipun sindiran yang bersifat tidak langsung, ya. Kayaknya saya ini sudah mau menikah lagi, ya, sudah umur 40 tahun, 50, kayaknya saya mau menikah lagi, ini menunjukkan istrinya sudah mulai tidak menarik baginya. Ini tidak boleh sebenarnya, ya. Karena itu merupakan aib, ya, aib. Meskipun kita menganggap ini candaan, itu secara tidak langsung orang-orang yang membaca ini akan menyangka, oh berarti suami atau istrinya ini sudah tidak ini lagi, ya kan? Ini secara tidak langsung kita menyebarkan aib daripada pasangan kita, apalagi menjadikannya sebagai konten. Ya, ini mulai muskilah lagi. Ini apa? Menderita di atas bersenang-senang di atas penderitaan, ya. Ini memang derita tapi karena kontennya dibuat, ya. Ini tidak boleh, apalagi kalau buat konten di mana istri memukul suami dengan bentuk-bentuknya meskipun dalam bentuk bercanda. Ini mengurangi muruah si suami, ya. Begitu pula demikian sebaliknya, ya. Taib. Taib. Di sini faedah dari Syekhuna, beliau mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam yubalighu fi satri jau'ihi wa ahlihi an ashabihi. Ini kita jelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat, ya, berhati-hati. Sambil berhati-hatinya terkesan sikap beliau menutupi kelaparan beliau dengan keluarga ini sangat berlebihan, ya, berlebihan. Dapat lihat ini temannya yang kaya, sahabat yang kaya, dia kasih lihat bahwasanya dia seperti baru makan. Ya, kalau orang tidak mungkin, ya. Oh, kenapa bos? Langsung kasih lihat muka-muka proposal. Oh, makan dulu sebelah orang, ya. Ini beliau tidak, ya. Makanya kalau kita lihat, ya, kalau kita baca, sebagian besar sahabat yang mengetahui kelaparan beliau sallallahu alaihi wasallam kalau bukan Abu Bakar, Umar. Ya, kemudian mereka datang bertamu ke rumah para sahabat, ya, Hanuk, ya, berziarah dan seterusnya. Taib. Makanya juga, ya, Nabi itu beliau tahu seandainya beliau datang di rumah sahabat Ansor, niscaya mereka akan potongkan kambing, pasti itu. Ya, dalam beberapa riwayat dikatakan ada sahabat Ansor yang hanya punya 1 ekor kambing, satu-satunya yang dia punya. Datang Nabi SAW di rumahnya, langsung dia perintahkan istrinya potong, karena ini yang datang dari Rasulullah. Ya, beliau tahu itu, akan tetapi beliau tidak ingin menyusahkan para sahabatnya dan beliau tidak mengambil privilege yang seperti ini. Ya, datang untuk sekedar apa? Menutupi rasa lapar beliau. Dan ini perbuatan yang tidak pantas bagi seorang pemimpin. Faidah waroda annahu sallallahu alaihi wasallam kana yunafid malahu wa tu'amahu sari'an haitsu yatil fuqara wa ahlu sifah al-sufah fayu'tihim sallallahu alaihi wasallam ata'an man lam yakshal faqr fahuwa aqramul khalqillahi wa ajwaduhum. Ini dia kita isyaratkan tadi, bahwasanya beliau kadang menghabiskan harta-harta beliau ketika datang kepadanya orang-orang fakir atau ahlu sufah, ya. Pada bab tentang kehidupan Rasulullah, pada beberapa bab sebelumnya Imam At-Tirmidzi hanya menyebutkan hadis tentang Abu Hurairah yang disangka gila oleh sahabat yang lain. Kata Abu Hurairah, wama bi al-junun innama huwa al-ju', ya. Ini bukan saya begini seperti orang yang kerasukan bukan karena saya gila tapi karena kelaparan, ya. Ini isyarat daripada Imam At-Tirmidzi bahwasanya jika ahlu sufah sudah dalam kondisi seperti itu, maka bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ahlu sufah Nabi lihat lapar langsung beliau
berikan ini, ayo kita makan bersama. Ya, karena salah satu sifat beliau adalah ta'am ala dofaf, ya, makan bersama sahabat-sahabatnya sebagaimana sifat makan daripada Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam, ya. Taib. Maka beliau mengatakan bahkan persaksian ini diberikan oleh orang-orang kafir bahwasanya Muhammad itu bersedekah seperti sedekahnya orang yang tidak pernah takut dengan kefakiran. Ya, ini persaksian daripada musuh-musuh Islam, ya, ketika menyaksikan kehidupan daripada baginda Nabi SAW dan bagaimana cara beliau menjadi seorang pemimpin. Ya. Taib. Qala haddatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi qala haddatsana Thabit ibnu Yazid an Hilal ibni Khabbab an Ikrimah murid daripada Ibnu Abbas, mantan budak, an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini para jemaah sekalian dikenal dengan hadis musalsal dengan ahli Basrah. Semua perawinya ini adalah orang Basrah atau pernah tinggal di Basrah, termasuk Abdullah Ibnu Abbas. Ya. Qala, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layalil mutatabi'ata tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna asya'an, ya, la yajiduna asya'an wa kana aktsaru khubzihim khubzus syair. Ya, jadi Nabi SAW itu beliau pernah bermalam beberapa malam secara berturut-turut, dia dan keluarganya dalam keadaan lapar. Tawiyan itu kondisi di mana perut tidak terisi, belum diisi sama sekali, ya. Dia dan keluarganya mereka tidak mendapati asya, bukan isya. Kalau isya waktu sholat isya, ya, kalau asya makanan waktu malam, asya isya, al asya ba'dal isya, ya. Karena dan makanan mereka ini seandainya ada, maka kebanyakan makanan mereka adalah roti yang terbuat dari gandum syair, ya. Ini dia sifat daripada roti beliau adalah gandum syair. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya, qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman. Ini pemilik Musnad Ad-Darimi yang terkenal. Qala haddatsana Ubaidillah bin Abdul Majid Al-Hanafi. Qala haddatsana Abdurrahman ibni Abdillah ibni Dinar. Qala haddatsana Abu Hazimin an Sahal bin Sa'ad annahu qila lahu, bahwasanya dikatakan kepada Sahal bin Sa'ad Al-Ansari, ya, akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqiyah. Apakah Nabi itu makan naki? Naki adalah tepung gandum yang sudah ditapis berkali-kali, ya, sehingganya dia yang tersisa yang memang kualitas terbaik, yang putih sekali, ya. Yanil huwaro, maksudnya adalah huwaro, sama. Jadi naki adalah al-huwaro. Faqala Sahal, maka Sahal bin Sa'ad mengatakan, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqiyah hatta laqiyallaha azza wajalla. Nabi SAW tidak pernah melihat naqiyah, ya, yaitu gandum tadi, gandum yang sudah ditapis berkali-kali dan sehingganya menghasilkan kualitas yang terbaik dan paling bersih, ya, hingga beliau pun meninggal atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini para jemaah sekalian, yang ditanya apakah Nabi pernah makan, iya kan? Tapi dijawab Nabi tidak pernah melihat naki tersebut. Artinya apa para jemaah sekalian? Jangankan makan, melihat saja tidak pernah. Ya, ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ini penafian dengan seperti ini dia lebih ablak, lebih kuat dalalahnya dibandingkan ketika dijawab Nabi tidak pernah makan. Ya, kalau dikatakan Nabi tidak pernah makan, bisa jadi jawaban ini hanya berdasarkan pengetahuan dari para sahabat itu. Tapi menurut sahabat yang lain dia pernah makan. Akan tetapi kalau sudah dinafikan Nabi tidak pernah melihat, ya, tidak pernah melihat, ini menunjukkan jangankan makan, melihat tepungnya saja, tepung gandumnya saja itu tidak pernah, ya, menunjukkan Nabi itu tidak kualitas roti beliau ini memang tidak seperti kualitas roti yang dimakan oleh para pembesar-pembesar dunia atau pembesar-pembesar Arab lainnya. Baik, beliau mengatakan ini, faqila lahu, maka dikatakan, hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian ini punya manakhil? Manakhil jamak daripada munkhul, alat saringan, ya, ayakan, ya. Apakah di zaman itu tidak ada? Di zaman Rasulullah tidak ada ayakan untuk tepung, ya.
Ini menunjukkan, ini syarat kalau Imam Al-Bajuri, ini salah satu perkara bid'ah yang terjadi sahabat adalah munkhul ini. Apa? Tapisan tepung. Qala, dia mengatakan makana selana manakil. Kami pada saat itu belum memiliki apa yang namanya munkhul, tapisan, ya. Qila kaifa kuntum tasna'una bisyair? Kalau begitu bagaimana kalian membuat roti dengan syair? Kalau tidak ada ayakan untuk membersihkan tepung, maka bagaimana cara membuat adonan roti itu? Ya, karena kan kalau kita mungkin pernah lihat orang di sawah, itu beras yang masuk dari ini kan masih kotor-kotor, ya kan? Dan sampai di rumah juga masih kita ayak, ya kan? Nah, jadi dia bertanya, bagaimana kalau begitu kalian membuat roti pada masa itu? Ya, maka kata Sahal bin Sa'ad ini, kunna nanfukhuhu fayatiru minhu matarat thumma na'jinuhu. Jadi dulu kami tiup. Jadi dilempar ke atas seperti kita lempar ke atas baru ditiup. Ya. Jadi yang apa? Debu-debu yang lain itu terbang, kemudian yang tersisa itulah yang kami buat adonan, kemudian buat roti. Artinya belum tentu juga yang tersisa ini dia bersih. Ya. Jadi ini kondisi daripada roti atau sifat daripada roti yang dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kayaknya sisa 3 menit ya. Dan hadisnya masih ada beberapa. Baik, hadisnya kita bacakan saja karena maknanya mirip dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Mu'ad bin Hisham, qala hadatsani abi. Menceritakan kepada saya Hisham, ayahnya, ya, ayah saya Hisham al-Ustuwani, ya, al-Ustuwai. Qala haddath an Yunus bin Abi Furat an Qatadata an Anas bin Malik qala ma akala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi suqarrajin wala khubza lahu muraqqaqun qala faqultu li Qatada fa'ala makanu yaqulun qala ala hadhihi sufar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah makan di atas meja khiwan. Ya, karena dia merupakan ciri-ciri makanan orang-orang kaya, orang-orang sombong. Makanya beliau pun menghindari hal demikian. Wala fi sukar rajin, tidak pernah makan juga pada sukar raja. Sukar raja itu tempat kecil, kalau orang makan lalapan ada yang tempat rica, saus kecil-kecil, itu dia sukar raja. Ya, jadi ada seperti apa dia nama itu ya, saus ya. Wala khubza, dan tidak pula makan, Nabi SAW tidak makan roti yang dihaluskan, ya. Fakultu, maka saya katakan kepada Qatadah, ya, Yunus, ya, fa'ala makanu yaqulun, maka di atas apa mereka makan itu, di atas apa? Qala ala hadhihi sufar. Sufar jamak daripada sufrah. Jadi sufrah adalah kain atau kulit yang dihamparkan, dibuat seperti tikar. Jadi dulu Nabi SAW makan di tempat yang seperti itu. Setelah selesai makan, sufrah ini dilipat kembali, diatur. Ya, mungkin kalau pernah lihat jamaah tablik makan ya seperti itu. Ya, taruh di mana? Jubah apa? Sorban mereka kemudian dimakan. Kemudian setelah itu dibersihkan sedikit kemudian dilipat. Taib. Qala haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Abbad bin Abbadin al-Muhalli an Mujalidin an Sya'bi an Masruq, dari Masruq. Masruq ini dia waktu kecil beliau pernah diculik, sehingga disebut dengan Masruq, yang diculik, yang dicuri, ya, terkenal dengan julukannya. Qala dakhaltu ala Aisyah, saya masuk menemui Aisyah radhiyallahu taala anha, fada'at li bi ta'amin, maka beliau pun membawakan saya makanan. Wa qalat, dan beliau mengatakan, ma asba'u min ta'amin fa asya'u an abkiya illa baqitu. Saya tidak pernah kenyang dari sebuah makanan yang seandainya saya mau menangis maka niscaya saya menangis. Jadi Aisyah kalau makan sampai kenyang, seandainya beliau mau menangis maka niscaya beliau pun langsung menangis pada saat itu. Ya, maka ditanyakan oleh Masruq, qala qultu lima, kenapa wahai Ummul Mukminin? Azkurul halallati faraqa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat dengan keadaan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana keadaan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia, ya. Wallahi, demi Allah, ma syabi'a min khubzin wa lahmin marrataini fi yaum.
Demi Allah beliau tidak pernah kenyang dari roti ataupun daging sebanyak 2 kali dalam sehari. Artinya kalau beliau sudah makan siang tidak makan malam. Kalau sudah makan roti maka malamnya tidak makan roti. Kalau sudah makan daging tidak makan lagi daging. Ya, dan ini terjadi secara berulang-ulang. Ya, makanya Ummul Mukminin ini teringat sehingganya beliau mudah menangis ketika mengingat keadaan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir, qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibni Yazid yuhaditsu anil Aswad ibni Yazid. Ini hadis yang sebelumnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma syabiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzis syair yaumaini mutatabi'aini hatta qubit. Nabi SAW tidak pernah kenyang daripada roti syair sebanyak 2 hari, selama 2 hari berturut-turut hingga beliau pun meninggal dunia. Wassallallahu. Ya, hadis yang terakhir awan. Qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Abdullah bin Amr an Abu Ma'mar haddatsana Abdul Warith an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Anas radhiyallahu taala anhu qala ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala akala khubzan muraqqaqan hatta mat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja dan tidak pernah makan roti yang dihaluskan hingga beliau pun meninggal sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah membacakan 2 bab pada malam ini dan kita cukupkan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang lauk pauk idam daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakal bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.